Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua finansial derivatif dengan judul materi forward. Ini harusnya ada kata dan ya. Dan tipe pelaku perdagangan pada derivatif. Kemarin Ibu udah belajar udah menjelaskan ya pengertian forward. Sebelum kita ke sana, Ibu akan menjelaskan dulu perbedaan bursa dan over the counter. Seperti yang telah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa perbedaan forward dan futures adalah di tempat perdagangannya. Kalau futures dijual di bursa, sedangkan di forward adalah over the counter, berarti di luar bursa. Nah, selain itu perbedaan antara bursa dengan over the counter apa? Jadi yang pertama adalah mekanisme perdagangannya. Bursa itu lebih terorganisir dengan rapi karena sistem perdagangannya terpusat. Semua transaksi itu dilakukan melalui sistem perdagangan bursa yang terkomputerisasi. Jadi rapi. Semua pasti tercatat dan memiliki sistem, memiliki regulasi gitu ya. Jadi mekanisme perdagangannya lebih terorganisir. Sedangkan OTC itu di luar bursa dan melibatkan transaksi langsung antara dua belah pihak. Jadi ya tergantung kedua belah pihak bagaimana mencatatkan perdagangan tersebut. Jadi tidak ada suatu regulasi, tidak ada suatu jaminan bahwa perdagangan antara kedua belah pihak di over the counter itu bisa tercatat dengan rapi. Nah, kemudian selain mekanisme perdagangannya, perbedaan kedua tempat perdagangan tersebut adalah transparansinya. Bursa lebih transparan karena harga dan volume perdagangan tersedia secara publik. Jadi dikasih tahu tuh. Sekarang kan udah zamannya AI ya. Jadi semua catatan harga, volume itu sudah ada di web biasanya ya. Seperti itu. Contoh bursa itu ada IDX, kemudian GTX dan masih banyak lagi ya. Jadi kalau kalian buka webnya pasti di situ ada ketahuan berapa harganya, volume yang diperdagangkan, seperti itu. Sedangkan over the counter dia kurang transparan karena harga dan volume perdagangannya sering tidak tersedia secara publik. Nah, tapi begitupun sekarang ini over the counter, contohnya forex ya, itu ada catatan secara publik, tapi tidak semua over the counter itu seperti itu gitu ya. Jadi kalau dikatakan mana nih yang lebih transparan antara bursa dengan over the counter, ya pastinya bursa, karena di bursa itu udah terjamin harga dan volume pasti selalu diupdate tiap harinya, real time. Nah, kemudian regulasi. Kalau bursa diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang memiliki kewenangan untuk mengawasi perdagangan, menetapkan aturan, dan memastikan kepatuhan pelaku pasar. Jadi regulasinya jelas dan dia memiliki undang-undang, sehingga kalau misalkan ada yang melanggar maka akan dikenai sanksi seperti itu ya. Sedangkan over the counter dia tidak diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang sama, sehingga tidak ada jaminan gitu, tidak ada jaminan mengenai kontrak yang diperjualbelikan di over the counter. Nah, selain itu resiko kreditnya, bursa dijamin oleh lembaga clearing yang bertanggung jawab untuk mengclearing dan menjamin pelaksanaan transaksi. Jadi ya itu dia, bursa itu jelas banget, lembaganya ada, pengawasnya ada, regulasinya ada. Jadi resiko kreditnya itu ya dijamin oleh lembaga, sehingga kita tidak rugi-rugi amat seperti itu ya. Nah, sedangkan over the counter
melibatkan resiko kredit yang lebih besar karena tidak ada jaminan pihak ketiga yang menjamin pelaksanaan kontrak, tidak ada badan pengawas seperti itu. Nah, kemudian dari segi harga dan likuiditas seperti yang kita sudah pelajari di bagi yang udah belajar matematika keuangan syariah pasti ngerti ya likuiditas itu apa. Likuiditas itu adalah pencairan. Jadi uang kita dan uang kita apa bukan uang, investasi kita itu mudah dicairkan atau tidaknya itu dilihat dari likuiditasnya gitu ya. Nah, jadi kalau bursa lebih terjamin likuiditas dan harganya karena adanya persaingan yang lebih besar di antara pelaku pasar. Kemudian kalau over the counter memiliki likuiditas yang lebih rendah karena tidak terorganisir dengan baik dan transaksi melibatkan jumlah yang kecil. Nah, ini saya buat contoh-contoh dari bursa, ada JFX, ada IDX, ada ICDX. Nah, kalau kalian udah ngerti nih term-term yang ada di pasar modal seperti bursa itu apa sih, kemudian over the counter itu apa, kemudian broker atau pialang itu apa, uh, underwriting, clearing. Nah, itu kalian term-term atau istilah-istilah yang harus kalian pahami sebelum kalian bekerja di sini. Nah, makanya kalian beruntung di program studi matematika. Kenapa? Karena kalian belajar tentang pasar modal, belajar tentang finansial derivatif. Tahu nggak yang bekerja di GFX, IDX, itu ICDX itu nggak semuanya pelaku ekonomi yang bukan pelaku ekonomi, yang backgroundnya itu ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen, nggak semuanya seperti itu. Tidak semuanya backgroundnya yang seperti itu gitu ya. Tapi ada juga orang yang lulusan pertanian, dia bekerja di JFX, IDX, dan ICDX. Saya pernah ya mengikuti seminar waktu dulu di kampus. Nah, ternyata banyak gitu ya para narasumber yang asalnya itu bukan dari manajemen gitu ya. Kenapa ya mereka lebih memilih bekerja di sini ya? Karena memang lebih uh, dari segi salary itu lebih besar gitu ya dibandingkan dengan pertanian yang kita tahu ya, pertanian itu banyak resikonya ya, walaupun di sini di keuangan juga resikonya besar ya, tapi kan di sini tugas kita adalah mengelola dana gitu ya. Jadi mengelola dana dan di suatu lembaga gitu ya pastinya memiliki kepastian tiap bulannya digaji kalau kita itu pegawai tetap gitu ya, dan salary-nya gede kalau kita bekerja di sini. Nah, jadi kalian bersyukur nih udah belajar finansial derivatif, maka kalian harus kepoin ya istilah-istilah yang dipakai di pasar modal, di finansial derivatif. Nah, kenapa kalian harus tahu istilah-istilahnya ya? Supaya kalian ketika bekerja di dunia pasar modal, kalian udah tahu gitu ya. Dan tugasnya apa, kalian udah tahu. Perhitungannya bagaimana, udah tahu. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke kontrak forwardnya. Jadi di sini kontrak forward dengan kontrak spot itu apa ya? Terkadang orang tidak bisa membedakannya gitu ya, padahal beda banget. Jadi ingat, namanya financial instrument, jadi instrumen keuangan itu nggak ada wujudnya, dia berupa kertas atau kita bilang kontrak gitu ya. Nah, jadi kalau kontrak spot itu adalah kontrak yang merupakan kesepakatan untuk membeli atau menjual suatu aset hari ini juga. Ya, diperhatikan. Jadi waktunya yang berbeda. Walaupun sama-sama kontrak kesepakatan untuk membeli atau menjual, kan sama ya, forward juga seperti itu. Jadi kalau kita misalkan punya kontrak beli, maka kita wajib membeli, ya kan? Wajib membeli aset yang mendasarinya. Nah, kalau kita beli kontrak jual, maka kita wajib menjual aset yang mendasarinya. Nah, tapi kalau kontrak spot, kita melakukan hal itu hari ini juga. Jadi kontraknya dibeli pada saat itu, maka kita
lakukan eksekusi beli atau jualnya di hari itu juga. Sedangkan kontrak forward, dia adalah kontrak yang